Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1-32. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengumumkan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya.
Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 32 yang menyajikan dua perikop, yaitu tentang Paulus membela diri di hadapan Raja Agripa ayat 1 sampai 29 dan penghakiman Raja Agripa ayat 30 sampai 32. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21 sampai pasal 26, Paulus melalui banyak penderitaan, pengujian, dan pencobaan. Surat-surat kiriman Efesus, Filipi, Kolose, dan Ibrani adalah ungkapan isi hati Paulus selama periode waktu dari Kisah Para Rasul pasal 21 sampai pasal 26 ini. Paulus menulis Efesus, Kolose, dan Filipi selama pemenjaraannya yang pertama di Roma. Setelah pemenjaraan itu, ia menulis surat Ibrani. Surat-surat kiriman ini tidak ditulis secara kebetulan. Sebaliknya, ditulis setelah ada sejangka waktu, perenungan, dan persiapan. 2 tahun di dalam tahanan di Kaisarea adalah waktu persiapan bagi Paulus. Semakin ia melihat situasi mengenai agama Yahudi, politik Romawi, dan gereja, pula membandingkan situasi itu dengan apa yang telah ia terima dari Tuhan, semakin ia berbeban untuk menuliskan wahyu yang telah ia lihat. Paulus tidak memiliki kesempatan untuk membicarakan isi hatinya. Tak diragukan lagi, ia ingin mencari waktu dalam suatu lingkungan yang tenang, di mana ia dapat menuliskan wahyu mengenai ekonomi perjanjian baru Allah. Ia pasti terus mencari kesempatan untuk menuliskan segala sesuatu yang telah ia lihat dari Tuhan mengenai ekonomi ilahi, untuk kemudian mengirimkan tulisan-tulisan ini kepada gereja-gereja dan disimpan di sana. Setelah Agripa memberitahu Paulus bahwa ia diizinkan untuk membela diri, Paulus memberi isyarat dengan tangannya dan mulai mengatakan pembelaannya. Paulus perlu mengadakan pembelaan untuk menyelamatkan nyawanya dari para penganiayanya. Dengan mengadakan pembelaan untuk menyelamatkan nyawanya, demikian ia akan dapat merampungkan perjalanan ministrinya. Paulus membela dirinya di hadapan Agripa sebagai orang yang tahu benar-benar dalam segala adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Di sini Paulus membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa bahkan sebelum bertobat, ia adalah orang yang tepat dan menempuh suatu kehidupan yang ketat sebagai seorang Farisi. Tentu di pandangan Allah, Paulus itu tidak tepat. Tetapi secara manusia, ia benar-benar menempuh suatu kehidupan yang tepat dan tidak ada dasar bagi siapapun untuk menyalahkannya. Dalam ayat 6-8, Paulus melanjutkan membicarakan tentang kebangkitan. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menunjukkan bahwa berkebalikan dengan orang Saduki, ia selalu percaya kepada kebangkitan. Dalam Alkitab, kebangkitan menyiratkan penghakiman yang akan datang, dan penghakiman menyiratkan eskatologi. Karena itu, kebangkitan berhubungan dengan masa depan seseorang pada masa yang akan datang. Entah dalam kekekalan, ia akan bahagia atau menderita kebinasaan. Masa depan seseorang dalam kekekalan itu tergantung pada penghakiman. Dan penghakiman itu memerlukan kebangkitan. Dari hal ini, kita melihat bahwa kebangkitan adalah satu perkara penting dalam kitab suci. Karena hal ini berhubungan dengan nasib kekal kita. Bahkan sebelum bertobat, Paulus sebagai seorang Farisi sudah percaya kepada kebangkitan. Paulus mengaku kepada Agripa
bahwa ia melakukan banyak hal untuk menentang nama Yesus. Dalam kebutaannya, Paulus menganggap Tuhan Yesus tidak lebih daripada seorang Nazaret yang miskin. Ia menyerang nama Yesus orang Nazaret sedemikian rupa sehingga ia memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Sekarang di hadapan Agripa ia mengakui perbuatan-perbuatannya yang bodoh. Selanjutnya Paulus memberitahu bahwa sewaktu ia berada dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, ia sendiri didapatkan oleh Tuhan. Amin. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dia memberikan amanat kepadanya, menetapkan dia untuk menjadi pelayan atau minister dan saksi. Ministry terutama berhubungan dengan pekerjaan, dengan apa yang dilakukan minister. Kesaksian berhubungan dengan orangnya, dengan apa adanya saksi itu. Saudara-saudari yang akan dipakai oleh Kristus yang naik ke surga untuk melaksanakan ministry surgawinya bagi pengembangbiakan dirinya sendiri, supaya kerajaan Allah dapat didirikan, bagi pembangunan gereja-gereja menjadi ekspresinya, bukanlah sekelompok pengkhotbah yang dilatih oleh pengajaran manusia untuk melakukan suatu pekerjaan pengkhotbahan, melainkan Tuhan ingin memakai sekelompok orang sebagai saksi-saksi yang menjadi kesaksian yang hidup dari Kristus yang berinkarnasi, tersalib, bangkit, dan naik ke surga. Menurut kitab Kisah Para Rasul, iblis dapat menghasut para agamawan Yahudi dan memanfaatkan politisi-politisi kafir untuk membelenggu para rasul dan ministry pemberitaan Injil mereka. Tetapi ia tidak dapat membelenggu saksi-saksi Kristus yang hidup dan kesaksian hidup mereka. Semakin para agamawan Yahudi dan politisi-politisi kafir membelenggu para rasul dan ministry pemberitaan Injil mereka, semakin kuat dan terang saksi-saksi Kristus dan kesaksian hidup mereka itu. Isi amanat yang diterima Paulus: 1. Untuk membuka mata orang. 2. Berpaling dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. 3. Pengampunan dosa. Ketika mata kita terbuka dan memiliki satu peralihan, satu perpalingan dari kegelapan dan kuasa iblis kepada terang dan Allah, kita dapat menerima pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah dasar semua berkat dari Yobel Perjanjian Baru. Yang keempat, warisan ilahi, yaitu Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Hasil dari mata kita terbuka dan kita dialihkan dari kuasa iblis kepada Allah, kita bukan hanya memiliki pengampunan dosa di pihak negatif, tetapi juga menerima satu warisan di pihak positifnya. Warisan ilahi ini adalah Allah Tritunggal sendiri dengan segala yang dia miliki, segala yang telah dia kerjakan, dan segala yang akan dia kerjakan bagi umat tebusannya. Allah Tritunggal ini diwujudkan di dalam Kristus yang al-muhid, adalah bagian yang dibagikan kepada orang-orang kudus sebagai warisan mereka. Menurut ayat 18, warisan ilahi ini adalah di antara orang-orang yang telah dikuduskan oleh iman dalam Kristus. Ayat 19 dan 20, Paulus bersaksi bahwa Paulus bukan taat kepada doktrin, teori, tata cara agama, atau teologi apapun, melainkan visi surgawi yang di dalamnya Paulus melihat bagaimana perkara-perkara ilahi Allah Tritunggal disalurkan ke dalam orang-orang yang ia pilih, tebus, dan ubah. Semua pemberitaannya dalam Kisah Para Rasul dan tulisannya dalam ke-14 surat-surat kirimannya dari Roma sampai Ibrani adalah penjelasan rinci dari visi surgawi yang dilihatnya. Saudari, dalam bagian dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai pasal 26 ayat 32, suatu cerita yang panjang tentang penganiayaan akhir dari orang-orang Yahudi terhadap Rasul. Tersingkaplah ciri-ciri khas dari semua pihak yang terlibat. Pertama, kita melihat kegelapan, kebutaan, kebencian, dan kemunafikan agama Yahudi. Kedua, kita melihat ketidakadilan dan kebobrokan politik Romawi. Ketiga, kita melihat ketransparanan, terang, kesetiaan, dan keberanian Rasul. Keempat, ada rawatan dorongan Tuhan terhadap saksinya dan kedaulatannya atas seluruh situasi untuk merampungkan kehendak ilahinya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan,
untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, memperlihatkan kepada kami Tuhan bahwa untuk pengembangbiakan diri-Mu supaya kerajaan-Mu dapat didirikan, bagi pembangunan gereja-gereja menjadi ekspresi korporat-Mu. Tuhan, Kau membutuhkan saksi-saksi-Mu yang hidup. Tuhan, melalui kesaksian yang hidup dari Kristus yang telah berinkarnasi, tersalib, bangkit dan naik ke surga. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi yang sedemikian. Tuhan, mempersaksikan Engkau yang hidup. Oh Tuhan Yesus, untuk membuka mata orang, sehingga mereka berpaling dari kegelapan kepada terang. Mereka berpaling dari kuasa iblis kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan pengampunan dosa, juga mendapatkan warisan ilahi. Oh Tuhan, semoga visi ini yang kami lihat dari surga, Tuhan, oh Tuhan, yang terus mengendalikan hidup kami. Tuhan, kami taat kepada visi ini seumur hidup kami, sehingga kehidupan kami ya Tuhan menjadi kehidupan yang bernilai dan berkenan di hati-Mu. Oh Tuhan, keteladanan Rasul Paulus, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memanggil kita semua untuk ekonomi kekalnya. Inilah tujuan hidupku. Oh haleluya, amin. Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Dia mati bangkit menjadi roh, di rohku jadi bagianku. Visi ekonominya tegas terukir di hatiku. Sorotku hingga rohku bangkit dan kuat, jadi serupa dengan gambarnya Raja dalam hayat. Datangkan salam kota kudus. Oh alangkah bahagianya Allah baur dengan manusia, di tanah permai nikmati Kristus sang realitas. Hargai hak istimewa, bangun tubuh organiknya, jadi ekspresi korporatnya, meluas ke seluruh bumi. Visi ekonominya tegas terukir di hatiku. Sorotku hingga rohku bangkit dan kuat, jadi serupa dengan gambarnya Raja dalam hayat. Datangkan salam kota kudus. Hati gembira, roh berat terhadap puncak visi ini. Aku perlu kuasa bangkit untuk dapat dibangunkan. Tindak tanduk menurut roh, baginya menabur benih, menjadi model korporatnya, seperti yang Tuhan kerjakan. Visi ekonominya tegas terukir di hatiku. Sorotku hingga rohku bangkit dan kuat, jadi